Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Muhtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kitab ini ya sesuai judulnya, yaitu mengingatkan ya orang-orang yang tertipu. Artinya dalam proses beragama ya, itu diibaratkan seperti mengelupas bawang ya. Dari lapisan satu ternyata di dalamnya masih ada lapisan lagi dan seterusnya ya. Begitu juga di dalam Islam, orang yang mendapatkan cahaya nur ilahiyah, ada yang mendapatkannya sebatas di permukaan, ada yang mendapatkan nur ilahiyah masuk ke dalam hati, dan ada juga yang mendapatkan nur ilahiyah sampai ke dalam asrar, yaitu rahasia-rahasia ilahiyah. Maka dalam hal ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengingatkan ya kepada kita yang sudah berusaha untuk baik ya, yang sudah berusaha untuk menuju Allah, tapi ternyata perjalanan menuju Allah itu banyak sekali tipu dayanya. Begitu juga orang yang sudah beragama Islam, ternyata tipu daya di dalam Islam itu juga sangat lembut sekali. Contoh sederhana, orang setelah masuk Islam misalnya bisa melaksanakan sholat itu sudah bagus, karena sholat sebagai tiang agama. Tapi setelah dia melaksanakan sholat, apakah lantas iblis membiarkan? Ternyata tidak. Ya, dia sudah mulai senang sholat, ya iblis ya, mencoba menggoda dengan menghadirkan bisikan-bisikan yang bisikan ini bisa memalingkan ibadahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya dia sudah mulai punya kesadaran melaksanakan sholat, tapi iblis memberikan bisikan riya, ujub, takabur, ya, hasud, ya, dan penyakit-penyakit batiniah yang lainnya. Ya, ternyata kalau ini tidak dipahami bahwa itu bagian dari penyakit batin, maka orang yang beribadah ya dianggap hanya sudah sholat itu sudah selesai tanggung jawabnya di hadapan Allah, ternyata tidak juga. Sebab banyak orang yang sholat, ya banyak orang yang sudah sholat itu dikritik oleh Al-Quran. Wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ini artinya apa? Masih ada ruang saat kita melaksanakan sholat itu dibuat oleh iblis untuk menipu seseorang yang sedang beribadah. Bagaimana caranya iblis menggoda? Yaitu
alladzina yuraun, mereka ibadahnya ya dalam keadaan riya gitu. Dia sudah bagus sholat berjamaah di masjid, tapi ternyata iblis memasukkan riya sangat lembut. Akhirnya apa? Ya semangatnya ke masjid, takut kalau nanti tidak dipuji oleh teman yang lain gitu. Jadi bukan ikhlas semata-mata ibadah karena Allah, tapi takut tidak dipuji oleh teman yang lain. Nah, ini sesuatu yang sangat lembut sekali. Alladzina yurau. Ya. Selain itu apa? Alladzina hum fi sholatihim. Ya. Yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya dalam keadaan lalai. Lalai dari takbir sampai salam. Ya, ini juga iblis bermain, yaitu dengan memberikan bisikan-bisikan yang membuat orang sholat itu dari takbir sampai salam sahun, ya, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya apa? Bahwa kita sudah beragama Islam, sudah bagus, tapi harus digali kedalamannya sekaligus memahami aspek-aspek yang dapat merusak ibadah itu apa saja, atau yang disebut dengan penyakit-penyakit batinnya itu apa saja. Gitu. Maka di sini mu'alif itu memberikan tiap judul kitab Tanbihul Muhtarin, tujuannya adalah untuk mengingatkan ya orang-orang yang tertipu. Ya contoh apa? Ya tadi sudah sholat bagus, sudah rajin beribadah, tapi niatnya belum karena Allah. Masih yuraun, masih riya, masih sahun, di dalam sholatnya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pembahasan malam ini ya, yaitu terkait dengan keteladanan para sufi yang dikenal dengan salafus sholih, ya. Mereka yang ketaatannya, kesalehannya itu sudah diakui, ya. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Wa min ahlakihim, dan itu termasuk akhlaknya ya para salafus sholihin, ya, orang-orang yang dahulu yang kesalehannya itu sudah diakui dan teruji. Radhiyallahu anhum, radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhum kepada mereka. Apa yang menjadi akhlak mereka? Muwaddabatuhum, bermula muwaddabah mereka. Apa sih muwaddabah? Muwaddabah itu yaitu orang yang melakukan amalan secara rutin. Itu namanya muwaddabah atau wadifah. Seperti seorang murid dapat amalan dari gurunya, suruh zikir, ya, istighfar, sholawat, sekian-sekian. Kemudian diamalkan secara istiqomah, ini namanya wadifah. Ya. Seorang ahli thorik dapat amalan misalnya zikir ismudzat sekian ribu, kemudian nafi isbat sekian. Nah, ini juga termasuk wadifah yang harus diamalkan secara rutin oleh seorang murid. Gitu. Nah, wadifah para sufi ya yang akan dibahas malam ini ala qiyamil laili, yaitu atas melaksanakan sholat malam. Ya. Posisi sholat malam ya itu termasuk posisi ibadah yang sunnah. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Jadi wa minal laili ya, dan sebagian dari malam fatahajjat, maka hendak bangunlah.
Ya, bihi dengan lail nafilatan melaksanakan ibadah yang sunnah. Ya, seperti ibadah ya sholat taubat, ya, kemudian sholat tasbih, ya, atau sholat sunnah yang lainnya. Ini semua statusnya nafilah, sunnah itu. Tapi ayat berikutnya memberikan harapan asa ayyab asa rabbuka maqam mahmuda, ya. Siapa tahu dengan Anda melaksanakan qiyamul lail tadi, Allah akan mengangkat derajatmu, ya, pada maqam mahmuda, pada kedudukan yang terpuji. Ya, maqam mahmuda ini bisa bermakna ya kedudukan rohani, ya, ya karena keistiqomahannya kemudian diangkat oleh Allah, ya, menjadi salah satu kekasihnya gitu. Karena level kekasih Allah itu pun ya juga bertingkat-tingkat. Ada yang levelnya kutub, ya, ada yang levelnya imamani, ada yang levelnya abdal, autad, ya. Ini Imam Ibnu Arabi, ya, menjelaskan kedudukan para wali, ya, strukturnya itu, ya, mulai dari satu, ya, itu al-gaus, ya, kemudian imamani itu 2, kutub, ya, 4, kemudian autad itu 7, ya, abdal itu 40, dan seterusnya, itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, mereka yang masuk sebagai kekasih-kekasih Allah, yang mendapatkan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah, sampai memperoleh maqam mahmuda, prosesnya ya nggak lepas dari istiqomah. Salah satunya wadhifah dzikir, wadhifah qiyamul lail. Jadi jangan sampai kita mimpi ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, tapi kita malas melakukan amalan yang amalan itu menjadi wasilah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu amalan apa? Amalan nafilah, amalan sunnah. Teristimewa adalah qiyamul lail. Gitu. Maka janji Allah ayyab asaka maqam mahmuda, ya, ini sudah teruji, terbukti. Ya, siapapun orang-orang yang pengen memiliki kedudukan rohani yang tinggi, ya pasti dalam ibadahnya selain yang fardu, sholat 5 waktu istiqomah dilaksanakan, ditambah sholat sunnah qobliyah ba'diyah, terus ditambah sholat sunnah nafilah yang lain. Salah satunya adalah nafilah qiyamul lail. Gitu. Nah, ini didukung oleh hadis qudsi. Gitu. Hadis qudsi juga sejalan dengan makna ayat ini, yaitu yang berbunyi la yataqarrabul abdu ilayya, la yataqarrabu, tidak bisa mendekatkan diri siapa abdu hamba ilayya kepadaku bimisli adai maftaratu, hanya sekedar melaksanakan yang aku wajibkan. Jadi jelas di redaksi awal, seorang hamba tidak bisa mendekatkan diri kepadaku hanya melaksanakan yang aku fardukan. Jadi artinya apa? Kalau kita sudah bagus sholat fardunya, pengen mendapatkan poin-poin yang menjadi wasilah kita dicintai oleh Allah, ya harus dinaikkan.
Kalau kita sudah menjalankan yang fardu sholat 5 waktu, ya kita berarti ibarat orang dagang itu sudah balik modal, belum mendapatkan untung. Ini menurut Imam Ghazali. Lah, bagaimana cara mencari untung? Nah, di diskusi berikutnya, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bi misli. Yang berikutnya, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, gitu. Seorang hamba senantiasa yataqarrabu, dapat mendekatkan diri ya kepadaku, dia dengan melakukan apa? Bin nawafil, ya, dengan ibadah-ibadah sunnah. Kalau di Al-Quran menggunakan redaksi nafilatal lak, yaitu sebagai ibadah sunnah bagi kalian, di redaksi hadis qudsi bin nawafil, yaitu dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali ya di dalam kitab Bidayah, bahwa ibadah-ibadah nafilah inilah yang bisa menambah poin, menambah wasilah seorang hamba bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintai hamba tersebut. Artinya seorang hamba yang sudah istiqomah dengan nawafilnya, yang qiyamulail, istiqomah dengan qiyamulailnya, ya. Kemudian yang sunah-sunah qobliyah, ba'diyah maupun sunah yang lainnya seperti duha, itu sudah istiqomah, ya. Sampai akhirnya dia melaksanakan sunah itu, ya seolah-olah dia ini tidak pernah lepas meninggalkan yang sunnah tersebut karena hatinya sudah merasakan kenikmatannya. Maka orang-orang yang sudah istiqomah seperti ini, ya, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Aku Allah. Apa dampaknya kalau Allah sudah mencintainya? Fa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengaran dia pada saat dia mendengar. Ini yang istimewa. Jadi pendengarannya itu sudah terkoneksi dengan ilahiyah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya, salah satu ciri seorang aulia memiliki fasilitas ini. Pendengarannya itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, dia dirasani, diomongi, ya, di belakang itu tahu. Karena Allah membuka ya anugerahnya, ya, memiliki tadi pendengaran yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Wa basarul ladzi yubsiru bih, dan pandangannya juga menggunakan pandangan ilahiyah, tidak menggunakan pandangan kasat mata. Tidak bisa dibohongin ya orang-orang yang memiliki pandangan basyirah. Jadi apapun yang dilakukan oleh seseorang, ya, misalnya orang tersebut itu bohong, ya, itu tahu karena diberikan anugerah pandangan yang menembus lahir dan batin. Ya, dia ngomong bohong tahu, gitu. Dia menyembunyikan sesuatu tahu, ya. Itu. Maka orang-orang yang memperoleh anugerah seperti ini, ya, ini nggak bisa dibohongin, ya. Pasti ketahuan karena pandangannya sudah terkoneksi dengan, ya, ilahiyah, dengan wilayah ketuhanan, ya. Begitu juga lintasan hatinya, ya.
itu juga sudah terkoneksi dengan wilayah ilahiyah, langkahnya. Ya. Jadi orang-orang yang pada makom ini adalah orang-orang yang disebut oleh Al-Quran makom mahmudan, orang-orang yang memiliki kedudukan yang terpuji. Nah, makom mahmudan inilah sebagai harapan ya, seorang salik dalam berproses menuju Allah Subhanahu wa taala. Mulai dia ya, memperbaiki diri dengan cara bertaubat, meninggalkan segala maksiat yang pernah atau yang biasa dilakukan, ya, sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai beristighfar secara rutin, memohon ampun kepada Allah, kemudian dilanjut dengan istiqomah membaca sholawat, karena sholawat ini sebagai wasilah ya supaya ruh kita terkoneksi dengan Sayyidur Ruh, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak istiqomah dengan sholawat, ya ruh kita kering, hati kita kering, karena tidak terkoneksi dengan sumber ruh. Maka untuk menghidupkan ya dengan zikir. Maka orang-orang yang menuju Allah, zikir ini sudah diibarat kayak makanan. Ya, sudah menjadi wadifah. Misalnya tadi zikir istighfar, itu sudah dianggap kebutuhan rutin. Zikir sholawat, ya mulai dari 300, 1000, 10.000, 20.000, 30.000. Itu sudah menjadi wadifah rutin. Begitu juga zikir ismudzat, ya, atau zikir nafi isbat, ini sudah menjadi wadifah harian dan semuanya bisa dilaksanakan secara rutin dan istiqomah. Nah, kalau kita sudah bisa mengamalkan dengan istiqomah tadi, ini sebagai pertanda bahwa proses seorang salik ya dalam menuju Allah itu sudah menapaki tangga-tangga yang semestinya. Gitu. Oh, jalannya ya melalui riyadhah mujahadah, melalui zikir istiqomah. Gitu. Nah, bagaimana kalau dengan salik yang ngaji sudah males, zikir sudah males, apa-apa males? Ya pasti berdampak kepada dirinya, pasti hatinya ya imannya naik turun, ya pasti hatinya juga gelap gulita, ya pasti hawa nafsunya lebih dominan, ya. Karena tidak ada wadifah yang diamalkan yang bisa memberikan efek cahaya yang memprotek dirinya. Karena manfaat dari istiqomah yang zikir itu salah satunya adalah menjadi proteksi ya bagi rohani seorang salik itu. Maka bisa dilihat orang-orang yang istiqomah zikirnya ya pasti nampak ya aura ketenangan lahiriah dan batiniahnya ya karena zikir-zikir yang diamalkan secara istiqomah itu pasti memiliki efek cahaya ilahiyah yang menjadi protek bagi dirinya itu. Ya. Jadi mu'alif di sini ya menjelaskan jadi seorang salik ya harus sudah mulai membiasakan ibadah-ibadah yang sunnah seolah-olah bagi dirinya itu statusnya sudah diwajibkan gitu ya. Ini harus dipahami secara tepat, bukan berarti berubah menjadi wajib, tidak gitu ya. Nah, kalau dalam hukum Islam ya sunnah tetap sunnah. Tapi bagi seorang salik yang menuju Allah, karena sudah paham maksud ibadah sunnah, kemudian dia sudah istiqomah menjalankan yang sunnah, dan tahu manfaat sunnah, akhirnya dia melakukannya dengan istiqomah, termasuk qiyamul lail. Nah, soifan dilakukan pada musim panas. Ya, ini untuk ulama-ulama yang hidupnya di daerah Timur Tengah zaman dulu ya.
Ya, itu ada musim syaifan yaitu musim panas, wasitaan dan musim dingin. Ya. Kalau kita di Indonesia itu kan ya nggak ada musim ini ya. Ya. Nah, artinya kalau musim syaifan itu ya berarti kondisinya itu cuacanya panas. Sedangkan sitaan itu ya kondisinya ya berubah menjadi dingin. Jadi kalau di Timur Tengah ya, saya masih ingat ya waktu di Mesir itu ya masuk waktu sitaan musim dingin. Itu AC di dalam kamar tidak seperti di Indonesia. Kalau AC di Indonesia kan biasanya AC-nya tuh dingin. Tapi AC di Timur Tengah ya, terutama pada saat musim sitaan dingin, itu yang keluar itu ya panas. Jadi ada yang disetel untuk dingin, ada yang disetel untuk panas. Karena musim di sana yaitu syaifan wasitaan ya. Wa ru'yatuhum ta'aqudahu alaihim ka'annahu fardun. Para sufi melihat ya ibadah yang sunnah ini ya ta'aqudahu yaitu diperkuat, dijadikan bagi dirinya seolah-olah itu fardu ya. Ini jadi sholat ibadah yang sunnah tadi bagi para sufi, bagi para salik tetap statusnya sunnah. Tapi bagi para salik, para sufi, ini seolah-olah dianggap menjadi yang fardu. Artinya bukan untuk umum ya, untuk dirinya supaya dirinya itu bisa istiqomah ya dengan cara memaksa diri untuk melakukan qiyamul lail. Sebab kalau nggak dipaksa begitu, ya nafsu itu ya pengennya tidur, ya santai-santai gitu. Tapi kalau seorang salik bahwa qiyamul lail dan zikir malam itu menjadi bagian wadhifah yang sangat penting, ya mau nggak mau ya ka'annahu ya seolah-olah fardun, seolah-olah hukumnya bagi dirinya itu menjadi fardu. Ya tujuannya apa? Memaksa nafsu gitu. Karena nafsu ini kalau dikasih tawaran yang ringan dia senang, pasti nawar lagi gitu. Misalnya itu qiyamul lail kan sunnah, iya sunnah gitu. Nah, karena sunnah akhirnya nafsu nawar lagi, ini kan sunnah, boleh dijalankan boleh tidak, kalau nggak dijalankan ya nggak apa-apa itu. Jadi berargumentasi lagi. Tapi kalau ka'annahu fardun, oh tidak ya, kita ini kan salik ya yang harus berproses menuju Allah, ya mau nggak mau ya harus diistiqomahkan, dipaksa supaya kita bisa melaksanakan sholat dengan istiqomah tadi. Hatta qalu sehingga mereka berkata kullu fakirin nama fil laili min ghairi ghalabatin fala yaj'u minhu syai'un fit thoriq. Setiap fakir ya seorang salik ya ini adalah fakirin, orang yang butuh, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa, ini kulu fakir. Nama bilail min ghairi galabatin. Terus dia nyaman tidur di malam hari itu, nyaman tanpa ada beban untuk bangun gitu. Gitu. Jadi seorang yang sudah fakir ya, sebagai seorang hamba yang fakir, yang banyak dosa, mudnib ya, kok tidur di tengah malam min ghairi ghalabatin tanpa ya ada ikhtiar untuk qiyamul lail, kemudian nyenyak saja dia tidurnya gitu. Fala yaji'u minhu syai'un. Kalau seorang salik kok seperti itu, jadi malamnya selalu lewat tanpa ada ibadah, ya, tanpa ada zikir, fala yaji'u minhu syai'un, maka jangan berharap akan datang kepada seorang salik itu sesuatu fitorik di dalam proses perjalanannya menuju Allah.
Jadi maksudnya kalau seorang salik kalau malam kok banyak molornya, tidurnya, ya jangan berharap mendapatkan sesuatu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut maqamam mahmudah. Kalau menurut hikam disebut dengan waridatul ilahiyah. Gitu. Jadi seorang saleh kok nggak mau bangun malam dengan zikir, dengan mengamalkan wadifah-wadifah yang sudah dimiliki, ya, tidur tanpa ada beban, menikmati, lah ya sudah, jangan harap mendapatkan limpahan-limpahan ilahiyah di dalam dirinya. Kenapa? Ya paradok, orang berharap pengen mendapatkan waridah ilahiyah, tapi tidak melalui jalurnya. Ya mana mungkin gitu. Nah, karena itu ya hendaklah ya kita mulai menyadari, oh ya qiyamul lail ternyata menjadi penting bagi orang-orang yang sudah memiliki kesadaran untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ahfala handal khalqa kasirun minal fuqara, ya. Dan sungguh telah melalaikan, ya, membuat ahfala lalai, ya. Yaitu kebanyakan dari makhluk, ya, manusia pada umumnya minal fuqara, padahal mereka ini ya fuqara. Fuqara itu orang-orang fakir, artinya secara ibadah itu yang nggak punya ya bekal yang diandeli itu nggak ada. Bagaimana mau ngandelin yang ibadahnya banyak riaknya misalnya gitu. Jadi posisinya minal fuqara, ya. Terus fayanamun filail, yang ada ya dia tiap malam tidurnya tidak pernah terpikir terlintas oh ntar malam bangun gitu. Ya walaupun hanya sekedar wudhu, sholat 2 rakaat, zikir istighfar, sholawat atau tambahan lain, yang penting bangun zikir gitu, menghidupkan qiyamul lail. Alat tororihin, yaitu atas kasur, kama yanamul amah, sebagaimana tidurnya orang umum, wa abna'ud dunya, dan orang-orang ya, anak dunia, yaitu orang-orang yang hidupnya orientasinya hanya ngejar dunia. Jadi dia pagi kerja, pulang malam semalaman full tidur, ya, untuk besok. Nah, sehari-hari begitu terus. Nah, ini yang disebut abnaud dunya. Jadi orientasinya hanya untuk mengejar dunia, tidak ada keseimbangan. Oh ya, pagi sudah untuk dunia, hendaklah malam ini untuk Allah. Nah, bagi orang yang sudah memiliki kesadaran spiritual, ya dia bisa membagi waktu. Oh, siang sudah untuk aktivitas duniawi, ya hendaklah malam ya tidur secukupnya, kemudian bangun dilanjutkan dengan zikir-zikir yang menjadi wadifahnya. Wa ba'duhum yadku kulla yawmin al-hamam fala yakhruju minhu hatta tatli syamsu min ghairi daruratin bal tarufuha. Ya. Ya, ini diibaratkan orang-orang yang orientasi hidupnya sekedar ngejar dunia, ya. Itu seperti orang yang masuk ke dalam hamam, hamam itu WC, ya. Terus dia tidak keluar, ya, sampai matahari itu terbit tanpa ada darurat. Bal tarufuhan, ya. Bahkan orang yang seperti ini dia menikmati posisi seperti itu, padahal di hamam gitu loh. Hamam ini maksudnya orang yang orientasinya itu sebatas duniawi. Ini diibaratkan ya, itu hamam itu ya WC. Nah, yang namanya WC itu, orang di WC itu nggak selamanya. Tapi ini aneh, ada orang kok nyaman di WC gitu. Ini bahasa halusnya seperti itu. Jadi orang yang orientasi hidupnya sebatas ngejar dunia, tidak ada keseimbangan untuk akhirat, ya. Ini ibarat orang kok nyaman, ya, dia seharian semalaman di WC. Karena apa ya? Nggak bawa manfaat apa-apa. Di WC itu kan nggak ada membawa manfaat apa-apa. Ya, karena hamam gitu.
Wa ma akhbahu syekh wa huwa dhahibun ilal hammam kulla yaumin bukratan nahar. Dan terlebih buruk lagi kalau ada seorang syekh ya atau seorang salik yang menuju Allah kok sama malamnya nggak pernah qiyamul, nggak pernah zikir. Ini ya sama dhahibun ilal hammam. Ya, zikir sudah tidak, bangun sudah tidak, tapi ngakunya salik, orang yang menuju Allah itu. Jadi konsekuensinya orang yang ngaku salik menuju Allah ya harus di atas rata-rata. Kalau manusia pada umumnya malam itu tidur, ya dia bangun. Dia baca istighfar, sholawat, zikir-zikir yang menjadi wadifah ini. Ini baru pantas disebut salik. Tapi ngaku salik, malam nggak pernah, ya nggak pernah zikir, nggak pernah melek, ya sama seperti kayak orang pada umumnya. Lah, gimana disebut salik? Terlebih ini seorang syekh, gitu. Kok tiap malam hanya dihabiskan waktunya untuk tidur? Ini ya tidak akan membawa manfaat apa-apa. Wal amatu wal muridun yarawnahu, sedangkan orang umum dan murid-muridnya ya melihat itu syekhnya ya tidak pernah qiyamul lail, tidak pernah bangun malam, tidak pernah zikir malam, tidak pernah menghidupkan malam itu. Ini ya. Ini disebut wa ma'ahbahu syekh. Jadi kalau salik ya masih ada mempernya ya, karena dia lagi proses. Tapi kalau seorang syekh, seorang guru kok seperti itu ya, nggak ada nilai plusnya dalam ibadah. Ya ini ahbak lebih buruk ya, lebih buruk gitu. Wa kana akhiru man adraka min firsanil lail, wa kana, dan ada ya. Dan orang tersebut ya selalu setiap harinya itu ya orang yang paling akhir bangun tidur. Artinya ya menikmati benar tidurnya itu, nggak ada kegelisahan jam 2 bangun, jam 3 bangun gitu, nggak ada gitu. As-Syekh Muhammad bin Adnan kana waradahu kulla lailatin 500 rakaah. Ini sebagai contoh seperti Syekh Muhammad bin Adnan kana waradahu kulla lailatin 500 rakaatan. Beliau setiap malam itu mengamalkan sholat, melaksanakan sholat itu 500 rakaat. Ya, ini nawafil sunnah. Ya, kok banyak banget gitu. Ya namanya sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak juga bisa. Gitu. Ya ini tujuannya apa? Untuk memaksa nafsu yang ada dirinya supaya tidak enjoy, tidak menikmati, ya, yaitu merasakan nikmatnya tidur malam, tapi nafsunya dipaksa untuk bangun, untuk sholat. Wa ya warada al-mahdi ala nabiyina wa alaihi abdullah salatu wassalam. Dan ya sholat 500 rakaat itu ya pernah dilakukan ya al-mahdi ala nabiyina, atas nabi kita wa alaihi salatu wassalam. Wa kana syekh as-solihul ahwali wal karamah, dan ada seorang syekh yang solih ya, syekh yang terkenal kesolehannya, dul ahwali, memiliki yaitu ahwal itu kekayaan pengalaman rohani, itu ahwal. Wal karomah, dan memiliki yaitu berbagai macam karomah. Karomah itu
bagi seorang soleh itu bukan keinginannya, tapi Allah menunjukkan bahwa hamba ini dicintai oleh Allah. Nah, yang punya otoritas mengeluarkan karomah ya Allah, bukan orang tersebut. Ini bedanya. Bagaimana kalau ada orang menampakkan karomahnya secara terus-menerus gitu? Nah, itu bisa jadi ada pola permainan ya. Kalau karomah itu seolah-olah bisa ditampilkan terus-menerus. Karena seorang yang diberikan anugerah karomah itu pun nggak sadar. Karena karomah itu mutlak pemberian Allah dan nggak bisa dibangga-banggakan dan nggak bisa di show offkan, ya artinya buat pamer, ya itu nggak bisa. Ini karomah yang hakiki. Ya. Makanya kalau ada orang kok pamer karomah dilakukan secara terus-menerus, ya itu sesungguhnya bukan karomah, bisa jadi ada ilmu kesaktian, tapi dianggap itu karomah. Ya. Kalau ilmu kesaktian itu melalui ya ritual, melalui amalan-amalan, tapi karomah tidak. Karomah itu mutlak pemberian dari Allah, ya. Dan ya seorang yang diberikan karomah itu pun juga nggak tahu, nggak sadar. Gitu. Kemudian selanjutnya, li'ajli kaunihi kana muwaddiban ala qiyamul lail wa kana ra'yadu anhu la yatajadu fi layali syita illa fawqa sadhi. Jadi beliau ini senantiasa muwaddiban ala qiyamul lail, yaitu senantiasa dia istiqomah. Muwaddiban itu dia melakukan rutin tiap malam. Ya. Kemudian beliau berkata, wafila, dengan mengutip hadis, alaikum ya, wajib bagimu biqiyamil laili, dengan melaksanakan qiyamul lail, bangun malam, fa innahu, maka sesungguhnya qiyamul lail da'bus sholihin, yaitu ya kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau nyari orang soleh, lihat ciri-cirinya di sepertiga malam, jam 2, jam 3, jam 4, ya, itu pasti mereka dalam kondisi melek, ya, atau melaksanakan zikir maupun ibadah lainnya. Qablakum, sebelummu, jadi orang-orang terdahulu sebelum kamu itu kebiasaannya qiyamul lail itu. Wa muqarribatan ila rabbikum, dan dapat mendekatkan kepada Tuhanmu. Jadi qiyamul lail ini juga menjadi wasilah untuk taqarrub, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taghfiru li khotoyakum, dan menjadi wasilah untuk menghapus segala dosamu. Wa manhatan anil ismi, dan untuk membusak, menghapus, yaitu segala dosa. Wa madrudatan lidda'i alal jasad, dan dapat mendatangkan obat, ya, bagi jasad gitu. Jadi ternyata orang qiyamul lail itu, ya, misalnya dia istiqomah rutin, ada manfaat buat kesehatannya. Ya, ini hadis dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang sumbernya akhrajahu Tabrani, dikeluarkan oleh Imam Tabrani fil Kabir, di dalam kitab Al-Kabir. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dengan membahas qiyamul lail ini bisa menjadi bekal kita memahami pentingnya bangun malam, dan kita mengamalkan wadifah-wadifah zikir yang sudah diberikan oleh guru-guru kita. Dan zikir ini supaya ada efeknya, ada asarnya, ya harus dilakukan secara istiqomah. Nah, misalnya kita diberikan zikir oleh kiai, oleh guru,
tapi nggak pernah diamalin, ya nggak pernah ada manfaatnya, nggak pernah ngefek, nggak akan pernah ada asarnya. Sama persis orang dikasih senjata, tidak pernah dipakai, tidak pernah diasah, digeletekin, kemudian lambat laun berkarat. Itu persis perumpamaan orang yang dikasih wadhifah guru tapi diabaikan. Ya, akhirnya nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya bagi orang tersebut. Nah, begitu juga ahli thariqah, ahli salik. Dia sudah ngaku ahli thariqah, sudah mendapatkan kaifiat zikir thariqah, tapi ngamalinya males, ya tidak tertarik, ya sami mawon. Pasti juga nggak ada manfaatnya buat ruhaninya, gitu. Buat bersihin ruhaninya nggak ada manfaatnya. Gitu. Jadi jelas bahwa apa yang disampaikan oleh mu'alif dalam pembahasan malam ini menjadi motivasi kita untuk istiqomah di dalam menghidupkan qiyamul lail. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.